Ya. Oh iya, beliau teman saya di Pramuka. Hmm, Sama beberapa kali ngisi di SMA itu Bu, Pramukanya. iya. Kegiatan di Malang juga sering ikut. Kenal sama Kak Nawir? Ya, kebetulan beliau pelatih saya. Oh, nggih, nggih. Oke. Bapak Ibu ada berapa pulau sih di Madura itu? Pulau-pulau kecilnya? Berapa Banyak, ya? Ada banyak. Banyak. Banyak, Pak. Nggak Ini tapi terhitung. ada yang ini yang ada yang dari pulau-pulau kecil juga yang Ada itu Pak Dayat pada ya. Jadi nanti Lokakarya harus nyebrang sama Bu Ana. besok. Nyebrang Pak 3 jam. Oh, nyebrang. Tapi Tiga sebenarnya jam ya, 3 jam. kalau yang saya pahami Pak Dayat ya, nanti Pak Dayat konfirmasi juga ke Pempa TK, kalau yang jaraknya lebih dari 3 jam itu atau minimal 3 jam itu ada penggantian uang hotel kalau nggak salah gitu kalau dulu di angkatan 1. Alhamdulillah. Karena Iya Pak saya nanti. Alhamdulillah saya juga. saya dulu di angkatan 1 juga gitu. Ada beberapa daerah yang jarak tempuhnya itu waktu tempuhnya kalau batas itu katanya 3 jam. Kalau nyampe 3 jam itu diperbolehkan menginap. Tapi kalau di bawah 3 jam tidak boleh, harus pulang pergi gitu aja seperti itu. Oke. Tapi nanti 3 jam Pak. konfirmasi aja nanti ke panitianya. Siap. Masalah takutnya beda kebijakan. Saya di angkatan 1 dulu di TKPLB, sekarang baru di angkatan 5 pindah ke PKN IPS. Kita mulai aja ya Bapak dan Ibu, karena sambil berjalan apa-apa, sambil nanti kalau ada yang baru masuk kita sambil mengikuti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nanti saya perkenalan dulu ya. Ini ada berapa peserta yang menggunakan handphone. Saya tadi banyak ini PPT hari ini saya banyak menggunakan media interaktif, tapi kalau dari handphone kayaknya nanti sulit. Tapi nggak apa-apa, yang dari handphone nanti single bisa mengikuti saja ya. Nanti yang dari laptop nanti ikut interaksi ya, karena kita baru pertemuan pertama, jadi ada beberapa poin yang harus saya diskusikan bersama-sama. Kabar Bapak Ibu hari ini bagaimana? Apakah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perasaannya setelah 1 hari kemarin yang luar biasa, baru bertatap muka dengan LMS, mulai dari pretest, kemudian membaca dan mengisi mulai dari diri, kemudian membaca eksplorasi konsep yang 11 halaman dengan tugas membuat video. Bagaimana perasaannya? Lumayan. Lumayan. Lumayan apa, menyenangkan atau lumayan melelahkan atau lumayan capek? Lumayan capek. Lumayan. Saya itu kemarin Lumayan pas apa jalan ya? dari Adaptasi awal-awal. Tapi kalau yang PPG baru tahun kemarin PPG itu biasanya udah terbiasa ya dengan LMS. Kanal yang PPG 2021, 2020 tuh terbiasa. Cuman pernah itu ikut PKP pas tahun 2019. Oh iya, di Lumayan PKP. hampir sama ya Bu Rizkia ya, sama PKP Iya, ya. hampir sama PKP ya. Cuman waktunya itu kan hanya 1 bulan. Iya, ini 6 bulan. 6 bulan. Ini 6 Apalagi bulan. kemarin Bapak dan Ibu untuk yang angkatan 1 sampai 4 itu 9 bulan loh, Bu. 9 bulan. Itu Iya. sampai saya menemukan CGP-CGP yang di bulan ke-6 tuh udah mulai pada stres, pengen keluar. Itu kita kerahkan untuk para pendamping atau pengajar praktek untuk menyemangati supaya dengan sampai keluar. Sayang udah 6 bulan harus keluar. Karena kalau dulu angkatan 1 Bapak Ibu itu tidak ada embel-embel apa-apa, karena dulu murni yang daftar itu hanya yang ingin belajar. Kalau sekarang sudah ada sedikit embel-embel Permendikbud nomor 40 tahun 2021 ya, kemarin di Desember kemarin, bahwa kepala sekolah akan diangkat dari guru penggerak. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ada embel-embel, kemudian pengawas pun akan diangkat dari guru penggerak. Kalau kemarin tuh nggak ada embel-embel gitu. Jadi sekarang kata Pak Kasiman harus sedikit lebih ditingkatkan lagi, karena kalau misalnya dulu bisa santai-santai, sekarang katanya jangan sampai santai. Kemarin juga saya sudah share ini
batas-batas pengumpulan tugas itu harus diingat, karena sekarang itu LMS akan menutup secara otomatis ketika sudah melewati batas-batas tanggal yang sudah ditentukan. Jadi kalau Bapak Ibu melewati batas tanggal itu akan dianggap nilainya 0 oleh LMS. Nah, sebelum kita membuka Bapak Ibu, ada sedikit yang harus saya konfirmasi dulu di sini, bahwa Bapak dan Ibu selama pendidikan selama 6 bulan ini akan didampingi oleh pengajar praktik serta akan difasilitasi oleh para fasilitator. Kita perannya beda. Untuk fasilitator, saya tugasnya adalah memfasilitasi Bapak dan Ibu selama mengikuti pendidikan secara daring di LMS. Jadi kemarin ketika ada kesulitan di LMS, silahkan konsultasinya ke saya. Tapi nanti kedepannya apa yang Bapak Ibu pelajari di LMS itu harus diaplikasikan di kelas atau di sekolah. Nah, itu nanti kalau kesulitannya Bapak dan Ibu bisa konsultasi dengan para pengajar praktik. Ataupun nanti ada lokakarya juga itu akan didampingi oleh para pengajar praktik. Kalau saya hanya sebatas di LMS. Jadi kami para pengajar praktik dan saya pun fasilitator itu bukan guru, tapi lebih ke memfasilitasi Bapak dan Ibu ya. Karena saya juga sama dengan Bapak dan Ibu, sama-sama guru. Jadi saya tadi pagi-pagi tidak disempet karena ke sekolah dulu baru hari ini. Tadi ada yang nanya batas-batas, nanti Bapak Ibu saya share lagi ya di grup WA batas-batas. Iya, Pak. Itu Iya, harus Pak. diingat batas-batas tugas, tapi kemarin masih aman lah. Kalau yang kemarin dimaklumi dulu, Pak. Dimaklumi dulu, betul. Karena LMS-nya masih belum maksimal, Bapak Ibu. Fasilitator juga kemarin Soalnya baru kemarin terbuka. dalam perjalanan pulang. Ya, dimaklum. Sebenarnya satu hari itu Bapak Ibu tidak berat kok, tugasnya itu waktunya itu hanya dua kali 45 menit atau 90 menit. Kalau Bapak Ibu cicil sebenarnya nggak berat. Yang berat itu kalau misalnya hari ini nanti agak sibuk, besok lagi, nanti dalam satu hari bisa numpuk gitu. Itu yang beratnya. Kalau dicicil setiap hari itu nggak akan berat kok. Kemarin aja yang berat karena itu tugas 2 hari di satu hari kan. Harusnya itu tugas 2 hari. Karena tugas ini 2 hari ya. Oke, peran fasilitator dan pengajar praktik sudah ada. Saya coba share screen dulu. Bapak dan Ibu nanti kedepannya diusahakan menggunakan laptop ya, karena kalau Vicon itu nanti akan banyak tombol-tombol yang sulit di eksekusi kalau di handphone. Apakah sudah muncul? Belum ya? Belum muncul ya? Belum. Sebentar. Sekarang udah muncul belum Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Oke. Hari ini kita akan memasuki sesi refleksi filosofi pendidikan nasional Keja Dewantara, yaitu diskusi mengenai eksplorasi konsep. Sebentar ya, ini masih loading. Sebenarnya memang betul kemarin yang mengatakan kalau pagi-pagi masih fresh, iya betul, saya juga setuju. Tapi kadang-kadang kalau pagi nanti takutnya keseringan, Bapak Ibu malah dimarahi sama kepala sekolahnya. Kecuali kalau yang Iya, Pak. Bapak Ibu kepala sekolah. Pengertian. Kalau saya memang tugasnya udah selesai karena udah ujian, jadi nyantai. Mungkin Bapak Ibu yang bukan ngajarnya di kelas 9. ya, bukan di kelas 6, bukan di kelas 9, dan bukan di kelas 12 mungkin masih ada 12. tugas ngajar. Apakah muncul Bapak Ibu? Muncul Bapak. Betul, Pak. Betul, Pak. Ini sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Iwan Kamarudin, nomor handphonenya sudah Bapak Ibu simpan, ada di grup WA. Saya bisa
sosial media barangkali mau mengkepoi juga dipersilahkan. Kalau Bapak Ibu mau browsing-browsing, karena kalau saya nanya alamat mungkin Bapak Ibu bingung juga ya kalau saya kasih tahu alamat karena rumahnya jauh, kita beda pulau. Kalau tugas saya kebetulan sama dengan Bapak Ibu dan Ibu guru juga, saya guru SD. Kebetulan karena mengajarnya di kelas 6, selesai ujian jadi bisa sedikit santai tugasnya. Hari ini Pas ini masih ujian kelas 6. iya, hari ini kita akan berdiskusi selama 2 JP, sebenarnya 90 menit, tapi saya kemarin menganggarkan 120 menit, takutnya ada trouble di perjalanan, jadi saya anggarkan 120, tapi sebenarnya yang tuntutan kita hanya 90 menit. Menggunakan moda daring, kemudian tujuannya adalah peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Ini hampir sama dengan yang sudah Bapak Ibu tuangkan di LMS kemarin. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan berlatih membangun kerangka berpikir dan menyampaikan ide serta gagasan berdasarkan pemahaman dan internalisasi konsep pemikiran KHD dalam ruang diskusi virtual. Saya sebagai fasilitator hanya memfasilitasi diskusi bagaimana Bapak dan Ibu memahami pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk melatih Bapak dan Ibu untuk lebih seksama memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menjaga kekuatan kodrat anak dan bagaimana penerapannya pada konteks lokal sosial budaya di daerah Bapak dan Ibu. Dalam forum diskusi, CGP saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi praktik baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada link Jamboard untuk yang menggunakan laptop. Silahkan, saya akan share linknya sebentar. Mau di chat atau mau di WA? Dua-duanya juga boleh, Bapak. Chat di WA enggak apa-apa. Saya share link Jamboard karena kita baru pertama kali, kita harus membangun kesepakatan dulu ya. Ya, Bapak. Kali ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Saya share di chat. Saya share juga di grup WA, barangkali kesulitan membuka di chat. Bapak dan Ibu silahkan mengisi kesepakatan lewat sticky note aja. Nanti kira-kira nih kesepakatan kita selama belajar nanti secara daring mau seperti apa, misalnya hadir tepat waktu, mematikan audio jika tidak berbicara, saling menghargai pendapat teman, saling mengkoreksi jika teman mengalami ada yang salah, misalnya seperti itu. Silahkan Bapak Ibu berpendapat. Ini WhatsApp saya masih ini. Tadi saya udah simpen, lupa. Kepada Ibu, kalau sudah bisa dibuka silahkan berpendapat dengan menggunakan sticky note. Kalau untuk yang tidak menggunakan laptop, menggunakan handphone, boleh memberikan masukan ke temannya. Juga silahkan mengenai kesepakatan belajar kita untuk kedepannya nanti.
Saya sudah kirimkan di chat. Apakah ada yang sudah membukanya? Saya coba cek. Matikan mikrofon, menghidupkan video atau on cam, mematikan mikrofon saat presentasi. Bapak Ibu bisa menggunakan sticky note seperti ini, misalnya meminta izin jika terkendala jaringan, misalnya. Kenapa ini jadi hilang lagi ya? Barusan sudah ada. Bapak Ibu yang sudah mengetik coba diketik lagi dong. Tiba-tiba kehapus nih. Ini karena semua tabnya dibuka jadi agak sedikit berat, saya hapus dulu deh. Bapak Ibu, ini ada sticky note yang kotak di sebelah kiri. Nah, itu di sana diklik, di sana aja ditulisnya. Kalau yang menggunakan HP boleh chat ke temennya, tolong titip dong ini saya mau pesan ini, misalnya silakan. Mematikan mikrofon jika tidak berkepentingan, tepat waktu, menghidupkan video, mematikan mikrofon saat presentasi daring. Ada lagi? Kira-kira boleh sambil minum atau ngemil? Silakan bagi yang masih mau berpendapat. Mengenakan baju yang sopan saat on kamera, boleh makan dan minum. Oke. Boleh ngemil sambil ngemil. Masih ada masukan lagi atau sudah cukup? Bapak Ibu soalnya boleh diucapkan kok yang tidak menggunakan laptop, nanti saya bantu ketik. Barangkali ada yang punya pendapat. Ya, bagaimana? Iya, maaf Pak, keyboard saya yang huruf A agak bermasalah, jadi ngetiknya itu agak kesulitan. Gak apa-apa, nanti saya rekap lagi. Ini hari pertama kita Pikon masih adaptasi ya. Karena laptop saya juga masih adaptasi ini. Iya. Izin Pakai kalau laptop mau satunya. ke belakang atau ke toilet. Kalau mau ini Madura itu masuk WIB atau masuk WITA ya Bapak Ibu? WIB, Bapak. WIB berarti sama WIB. ya. Tidak terlalu jauh dengan saya berarti. Isi Bu.
Takutnya gini Bapak Ibu, saya tanyakan itu takutnya ketika saya menjadwalkan pikon nanti bentrok dengan jadwal sholat asar gitu. Nanti kalau Bapak Ibu misalkan ketika lagi pikon sudah waktu sholat tidak memungkinkan untuk menunggu, nggak apa-apa, diizin aja, boleh. Yang paling penting itu bisa sambil rokokan. Boleh, tidak akan mengganggu Pak. Iya, yang Asap. penting kan tidak mengganggu acaranya. Ya, tidak mengganggu ke kita yang lain kok, tenang. Kan asapnya nggak nyampe. Nggak nyampe. Yang penting posisinya nyaman. Bapak Ibu mau seperti apa? Sepertinya sudah cukup banyak ya. Minta izin, udah boleh sambil ngemil, boleh izin ke kamar mandi sambil ngemil, izin kalau mau ke belakang. Boleh, apakah boleh pakai kaos? Ini ada pertanyaan nih. Bapak dan Ibu gimana? Saya sih mau disepakati bersama aja jawabannya. Ini ada satu pertanyaan, saya tidak tahu dari siapa. Apakah boleh menggunakan kaos atau tidak? Ya, menurut saya sih tergantung kaosnya. Kaos apa dulu? Kaos kan macam-macam. Yang penting pakai baju ya Bu ya. Nah, Penting sopan Pak ya. Yang penting sopan. ya. Saya tidak akan memberatkan kok. Karena situasinya gini Bapak Ibu, nanti takutnya ketika saya menjadwalkan pikon tiba-tiba memang posisinya lagi di luar, tidak memungkinkan untuk ke rumah dulu, ya situasinya menggunakan kaos, ya kenapa tidak. Yang penting sopan aja. Masih ada yang mau ngetik atau sudah cukup? Sudah cukup, Bapak. Sudah cukup, Bapak. Sepertinya bisa diterima semuanya ya. Oke. Oke, kita kembali ke PowerPoint-nya. Hari ini tugas kita adalah diskusi mengenai refleksi kritis. Bagaimana cara Bapak dan Ibu memaknai dan menghayati pemikiran filosofik Ki Hajar Dewantara dalam peran Bapak Ibu sebagai pendidik. Nah, Bapak Ibu, sistemnya mau saya tunjuk atau mau acungkan tangan? Tunjuk Pak. Oke, kalau ditunjuk karena saya belum mengenal, lupa tadi kenapa saya berkenalan, kenapa Bapak dan Ibu belum dikasih kesempatan buat berkenalan ya. Sebenarnya saya mau menggunakan media interaktif supaya Bapak Ibu bisa ngetik, karena kan ada peserta yang bisa berpendapat panjang lebar kalau ngetik, tapi kalau disuruh berbicara katanya aduh grogi, ada yang seperti itu. Ada yang senang berbicara tapi tidak suka nulis, ada. Itu bebas-bebas saja. Bapak Ibu termasuk yang mana nih? Senang berbicara atau senang nulis? Kalau diminta pendapat. Macam-macam, Bapak. Ada yang suka Nulis, nulis. ya nulis kadang dapat Pak. Bicara aja Pak, biar cepat. Bicara aja Pak. Biar Karena kan di sini di virtual meeting. Gak apa-apa Pak, gak usah cepet-cepet. Kita nggak boleh keluar kalau belum 90 menit. Kalau kalau malu suruh tutup mukanya Pak. Iya, iya. Iya. Ini tuh Videonya open video. Videonya close. ditutup. Ya. Di close. Google Slide. Saya bagikan ini, barangkali Bapak Ibu mau saya share juga, tapi nanti saya tunjuk tetap bicara ya, walaupun saya udah nge-share ini. Iya. Ini saya share pendapat ya. Bapak Ibu silakan berpendapat di namanya masing-masing. Ya, saya share juga di ini di grup WA. Tapi nanti saya tanya satu-satu.
Bapak Ibu, nanti itu ada Google Slide yang sedang saya tayangkan, itu Bapak Ibu boleh ngisi. Tapi saya sekalian, walaupun begitu saya juga sambil saya tanya satu-satu sambil berkenalan juga, sambil saya mengenal juga satu persatu. Di sini apakah ada Ibu Rizky ya? Ada, Pak. Silahkan Ibu Rizky yang mana? Ibu Yang Rizky yang CGP. Iya. Sebelumnya karena ini baru pertama ya, saling memperkenalkan nama dan asal sekolah juga ya. Sekaligus pendapat Ibu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Pak, mematikan kamera, sebab jaringan tidak begitu mendukung. Ya boleh Pak. Iya. Teman-teman, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rizkia. Saya lahir di Sumeneb 1 Oktober 1983, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Saya adalah seorang guru di sekolah dasar, tepatnya di SDN Lenteng Barat 1, Kecamatan Lenteng, yang sebelumnya saya bertugas di kepulauan, yaitu di Pulau Sepudi. Saya akan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut saya pemikiran Ki Hajar Dewantara cukup luar biasa, membuka mata saya. Yang pertama, bahwa semboyan yang telah kita ketahui bersama bahwa Ingarso Sungtulodo ya, Ingmadya Mangunkarso Tuthuri Handayani. Ya, kita tahu bahwa di depan gitu kan saling memberikan semangat, kemudian di tengah memberikan dorongan ya, kemudian di belakang memberikan dorongan, di tengah memberikan semangat lah, seperti itu. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga bahwa pengajaran dan pendidikan itu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Lagi ada bahwa Ki Hajar Dewantara lagi juga tidak memisahkan antara kebudayaan dengan pendidikan. Di situ ada kata menuntun, kemudian ada kata menebalkan, ya. Iya, kemudian kan di situ ada 3 aliran. Yang pertama, kita memandang anak sebagai sehelai kertas. Kemudian yang kedua, kita memandang anak yang sudah penuh tulisannya. Kemudian yang ketiga yaitu konvergensi, yaitu bahwa anak itu harus ditebalkan sesuatu yang tulisan-tulisan yang buram sehingga potensi anak itu makin terekspos. Kemudian ada lagi asas ya, asas yang kemarin yang saya sempat baca itu asas kodrat alam sama kodrat zaman, di mana kita harus memahami kodrat alam yang ada pada anak didik, kemudian kodrat zaman yang kita lalui seperti saat ini. Kemudian ada lagi yaitu budi pekerti. Ada budi pekerti yaitu menanamkan budi pekerti. Di sini ada budi pekerti raga ya, ada cipta, ada rasa, ada karsa. Olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan rohani. Gitu. Kemudian lagi selain itu kita harus memandang anak itu dengan rasa hormat. Dengan rasa hormat, makanya pendidikan yang sekarang itu adalah pendidikan yang berpusat pada anak. Yang sebelumnya kita memandang anak sebagai objek, sekarang kita harus memandang anak sebagai subjek, gitu kan. Pendidikan yang berpusat pada anak, yang sebelumnya kita mungkin saya pribadi lebih banyak pada teacher oriented,
gitu kan. Guru yang paling banyak berperan di dalam proses belajar mengajar. Gitu. Ya, proses menuntun, menebalkan, kemudian ya sudah. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan Bapak dan teman-teman semua. Ya, sama-sama Ibu. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Apakah ada yang mau menanggapi pernyataan Bu Rizkia atau berbeda pendapat misalnya? Atau mungkin setuju-setuju saja? Oke, saya tadi lupa nge-share, ada pertanyaan pemantik supaya kita tidak terlalu jauh mengemukakannya. Saya coba share lagi. Bentar, sebelum ke peserta yang lain nanti saya share lagi. Nah, di sini tugas kita adalah merefleksikan bagaimana cara Anda atau cara Bapak dan Ibu memaknai dan menghayati pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam peran Bapak Ibu sebagai pendidik. Ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik di sini Bapak Ibu, nanti juga di AMS sering ada pertanyaan pemantik, bukan berarti harus menjawab pertanyaan secara runtun satu persatu. Ketika ada 4 pertanyaan, sudah jawabannya 4, tidak seperti itu. Tapi pertanyaan pemantik di sini adalah sebagai panduan dalam Bapak dan Ibu untuk mengemukakan gagasan atau pendapatnya. Misalnya di sini nomor 1, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya atau bagi Bapak dan Ibu? Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Kemudian yang ketiga, mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Serta yang terakhir, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang hamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik itu sebagai pantokannya ya. Tapi intinya pertanyaannya adalah ini, bagaimana cara Bapak dan Ibu memaknai atau menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam peran Bapak dan Ibu sebagai pendidik. Selanjutnya, apakah ada Pak Imam Suhan? Pak Imam ada nggak ya? Tidak ada ya? Ada Pak? Oh ada. Ada. Silakan Pak Imam, ya. Bagaimana Pak Imam memaknainya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Suhairi, saya bertugas di SMA Negeri 1 Lenteng, Pak. Jadi kebetulan dekat dengan Bu Rizkia ini sekolahnya, sekitar 2 kiloan mungkin ya. Kalau dekat nanti disamper Pak, besok ke Lokakarya. Ya, tapi rumahnya yang jauh Pak, yang beda Pak. Saya di sekolahnya yang dekat ya, rumahnya yang jauh ya. Siap. Silakan lanjut Pak. Baik, terima kasih terkait dengan diskusi kita hari ini. Yang pertama adalah bahwa kegiatan pembelajaran yang berlangsung selama ini saya melihat bahwa kita masih terjebak kepada menekankan kepada persoalan-persoalan yang lebih kepada kognitif atau istilahnya bagaimana kemudian memperoleh hasil ujian, bagaimana kemudian memperoleh nilai ujian yang tinggi begitu, tidak kemudian memberi tuntunan kepada peserta didik atau kepada murid sehingga dianggap bahwa hasil ujian dengan nilai itu dianggap sebagai sebuah hasil yang hasil output pendidikan yang harus dicapai begitu. Sementara saya melihat bahwa hal yang lain, misalnya bagaimana kemudian menuntun anak dalam hal ini adalah bagaimana pembelajaran berlangsung sesuai dengan konteks sosial budaya dan sebagainya, itu banyak sekali diabaikan. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa selama ini memang kita masih terlalu terjebak dengan pemilihan materi yang tidak connect dengan kebutuhan siswa.
masih banyak misalnya materi-materi yang dibelajarkan itu sesuai dengan asal mengajar, kemudian sesuai dengan apa yang ada di buku teks, dan misalnya tidak lagi kemudian mengambil dari bagaimana siswa itu dalam konteks sosialnya, konteks budayanya, dan bagaimana kebutuhan sebenarnya dari siswa itu. Maka saya melihat bahwa dari berbagai problem pembelajaran yang selama ini dilakukan, kemudian dikorelasikan dengan pemikiran Ki Dewantara ini sangat masih kurang gitu ya, sehingga kemudian ketika kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan misalnya student centered, metode Among dan sebagainya, ini sebenarnya sangat ideal untuk kita lakukan, terutama kita sebagai pendidik, bagaimana memberikan tuntunan siswa dengan tahapan-tahapan perkembangan anak secara budi, cipta, karya, rasa, dan pekerti. Nah, kemudian tuntutan dengan memaknai kodrat yang ada, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Artinya bagaimana kemudian sosial budaya yang melingkupi anak atau murid itu bisa kita pahami dulu, kemudian juga konteks pada kodrat zamannya, kemudian kita juga bisa pahami juga sebelum kita kemudian memberikan pembelajaran. Nah, saya kira perubahan-perubahan paradigma berpikir, paradigma pembelajaran semacam ini perlu kerja yang komprehensif, tidak hanya satu persatu, tetapi harus bersama-sama berkolaborasi agar kekuatan-kekuatan itu lebih maksimal, terutama dalam elemen-elemen yang ada di sekolah. Saya kira itu sementara, Pak. Ya, Terima kasih. Terima kasih Pak Imam Suhairi. Ya, siap. Ada tanggapan dari yang lain? Atau pas saja kita beri kesempatan dulu yang lain ya berpendapat. Ibu Sri Hidayati, mangga Ibu Sri, silakan. Mangga lagi, itu bahasa daerah saya itu. Oh, ada tanggapan dari yang lain? Tidak ada? Apa cukup pas saja? Lanjut dulu, Pak. Oh, lanjut dulu. Sekarang Ibu Sri Ya. ya. Ibu Sri Hidayati. Silakan Bu Sri. Siapa? Soalnya sinyalnya nih hilang-hilang dari tadi. Ya, nggak apa-apa Bu Mohon Sri. maaf. Nanti Ya. kalau misalnya Ini yang pertanyaan. Oke Pak, saya perkenalkan dulu Bapak. Nama saya Sri Hidayat, dipanggil Ibu Ida. Kebetulan saya juga dari SMA Negeri 1 Lenteng, temannya Pak Imam sama Bu Yeye. Kebetulan di sini yang dari SMA Negeri 1 Lenteng 3 orang Bapak. Nah, kalau misalkan nanti suaranya tidak begitu terang, soalnya mohon maaf sinyalnya di sini agak kurang bagus Bapak. Jadi mohon dimaklumi. Menyikapi hal yang disampaikan dari Bapak Imam tadi, saya cuma sekedar menambahkan memang bahwasanya kalau kita bicara tentang pandangan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikannya itu sangat bagus sekali, karena di sini sudah jelas ada sesuatu. Di sini kita menuntun siswa kita agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan nantinya yang dimaksudkan lagi di sini pada saat kita akan mendidik siswa kita ke depan, kalau misalkan kita caranya atau tekniknya dengan cara kesabaran yang tinggi, misalkan, karena kenapa? Seperti yang sudah tercantum dalam profil Pancasila juga, yaitu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau misalkan siswa kita sudah diterapkan tentang keimanannya, insya Allah akhlaknya anak itu juga akan baik. Karena kenapa? Kalau misalkan akhlaknya anak tidak baik, itu akan mempengaruhi dari hal-hal yang tidak baik juga.
Dan upayakan lagi, karena ini yang saya sampaikan ini adalah menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Imam, yaitu melengkapinya. Di antaranya yaitu membuat siswa atau peserta didik kita supaya lebih mandiri lagi. Itu yang terpenting. Karena kalau anak sudah sering tergantung kepada orang lain, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Untuk maju ke depan, dia akan terkendala. Dan yang terpenting lagi, kita harus membuat siswa atau peserta didik kita menjadi siswa yang selalu berpikir kritis, inovatif, dan kreatif, sehingga mereka nanti mampu membuat sebuah perubahan-perubahan baru di mana nanti akan membuat sekolah kita jadi lebih maju lagi. Dan yang terpenting lagi di sini seperti yang ada pada profil Pancasila, kita tanamkan juga gotong royong. Anak suka berkolaborasi, kerjasama dengan orang lain sehingga nanti akan tumbuh menjadi lebih dewasa lagi. Dan yang jelas lagi, berkebinekaan global. Dan yang terpenting lagi, kita di sini ketika menuntun siswa harus memberikan contoh suri tauladan yang baik kepada siswa kita. Kalau misalkan dari gurunya sendiri sudah tidak baik, tidak tepat waktu misalkan, insya Allah anak akan meniru kita. Karena guru itu digugu dan ditiru. Jadi mungkin itu saja Pak dari saya, cuma sekedar menambahi dari Bu Rizkia dan Pak Imam. Yang Pak Imam terutama, karena tadi memang soal-soal ini adalah yang berkaitan dengan yang Pak Imam. Mungkin itu Pak, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu Sri. Oke, bagus sekali pendapatnya. Kita lanjut saja untuk selanjutnya dari Bu Yeye. Silakan Bu Yeye. Kenalkan diri Bu ya dulu. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, calon guru penggerak beserta Pak Iwan sebagai fasilitator. Perkenalkan, nama saya adalah Yaya Ida Umam. Saya pengajar kimia di SMA Negeri 1 Lenteng. Satu seperti yang dikatakan Bu Ida tadi, satu sekolah dengan Bapak Imam sama Bu Ida. Langsung saja pendapat saya mengenai pemikiran pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau dilihat dari kata pendidikannya sendiri, saya ada kata menuntun tadi, termasuk dalam kata pertanyaan pemantik. Menuntun maksudnya namanya aja menuntun, berarti membuat sesuatu agar dia tidak terjatuh, agar dia bisa berjalan dengan baik. Itu pengertian saya. Nah, jadi tugas saya sebagai seorang guru dalam hal ini bertugas untuk membuat siswa tetap berada di jalan dia sebagai siswa. Artinya kemana dia akan berjalan dicita-citakan. Tugas kita sebagai saya pribadi terutama itu membuat mereka bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Kemudian saya dari pertanyaan yang nomor 3 tadi, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Menurut saya, kodrat alam mungkin di sini saya mengartikan sebagai lingkungan. Dari pengalaman saya sendiri, saya sebelum seperti ini saya ada berpindah-pindah sekolah mungkin ya. Sudah 3 sekolah yang saya lalui, yang saya sedang terakhir saya di SMA Lenteng, itu karakteristik siswa itu berbeda-beda antara sekolah 1, sekolah 2, sekolah 3. Benar sekali tergantung dengan lingkungan yang ada di sekolah tersebut atau lingkungan dari keluarganya. Nah, bagaimana kita sebagai guru untuk membuat itu lingkungan itu sebagai
sumber belajar. Jadi waktu itu sebagai guru saya berusaha semua yang ada di lingkungan saya jadikan sumber belajar. Contohnya misal karena saya di sini adalah guru kimia, dalam membuat praktikum pernah saya melakukan praktikum di sekolah itu titrasi asam basa, namanya indikator untuk mengindikasikan asam atau basa. Jadi saya hanya cukup mengambil dari alam saja, karena dari alam indikator itu banyak untuk mengetahui asam, untuk mengetahui basa gitu. Dan ternyata saya menarik kesimpulan, oh ternyata anak-anak ketika mereka dikeluarkan, anggap ya dikeluarkan dari kelas, saya diminta untuk ayo ini dikerjakan, saya minta untuk membawa tahu, saya minta untuk membawa pentol bakso gitu, makanan kesukaan mereka, dan semangat mereka ternyata, Bu, ini kok jadi gini, ini kok jadi gini. Jadi belajar dengan alam itu lebih menyenangkan daripada, yang saya rasakan lebih menyenangkan daripada terpatok ada di kelas seperti itu. Kemudian mengapa harus menyesuaikan dengan zaman? Ya pastinya menyesuaikan dengan zaman. Zaman sekarang sudah zaman era digital, jadi tidak mungkin tetap menggunakan yang namanya ceramah, mungkin ceramah saja, kemudian hanya menggunakan papan tulis saja. Kita juga menggunakan yang namanya internet atau mungkin menggunakan yang namanya LCD gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa praktikum, karena di pelajaran saya itu kimia syarat dengan praktikum, kalau tidak bisa praktikum di lab, tidak bisa praktikum di alam, kita bisa menggunakan praktikum secara virtual. Jadi ada alatnya, ada bahannya, tapi secara virtual. Kita menggunakan alat dan bahan yang sudah tersedia, tetapi di internet. Gitu. Nah, tapi tidak menutup jangan sampai dilupakan, dijelaskan juga kepada siswa. Ini bentuknya seperti ini. Kalau misalnya contohnya ya kalian tetap diarahkan pada keadaan nyatanya. Nah, tidak semua sekolah itu mempunyai alat dan bahan yang mencukupi untuk praktikum kimia. Jadi untuk mengantisipasi itu bisa menggunakan dari alam, juga bisa menggunakan dari internet. Jadi memanfaatkan kemajuan zaman, kata Pak Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian menurut saya intisari dari Ki Hajar Dewantara itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi ya siswa, utamakan siswa. Saya berpikir begitu. Nah, dulu waktu saya menjadi siswa, ya karena namanya waktu jadi siswa, otomatis ada guru yang saya senangi, ada guru yang tidak saya senangi. Nah, saya sekarang sebagai guru, jadi bagaimana caranya saya menjadi guru yang disayangi anak-anak, itu yang saya terapkan di sekolah. Jadi saya mencoba berpikir bagaimana ya caranya dalam pembelajaran di kelas tidak hanya menekan kepada materi. Meskipun materi itu wajib dilalui, dirangkai, tetapi harus ada hal baru yang saya terapkan di sana, sehingga anak-anak di samping mengerti, memahami, mereka juga enjoy dalam belajar dengan kimia. Karena hal terberat buat saya, kimia itu mungkin tidak ada anak yang suka. Jarang anak yang suka. Bahkan kalau ditanyakan dengan kimia itu apa? Tempat buat bom, mesti seperti itu. Dan selalu bom gitu. Padahal tidak semuanya seperti membuat bom itu atau senyawa berbahaya itu adalah senyawa kimia. Jadi saya berusaha membuat siswa nyaman di kelas, misalnya dalam belajar sambil bermain. Materi yang semuanya konseptual, abstrak, saya buat mereka bermain di kelas ya, mencontek mencontek permainan televisi, tebak kata. Misalnya soal Dalton mengemukakan bahwa atom adalah hal terkecil dalam penyusun materi. Jadi
Itu saya buat merangkaian kata, rangkaian anak, sampai pada anak terakhir harus mengucapkan kalimat yang benar. Dan alhamdulillah, meskipun sambil bermain, tapi mereka bisa mendapatkan konsep. Jadi saya berusaha bagaimana membuat siswa belajar, memanfaatkan segala sesuatu, dan tidak membuat yang kurang semakin kurang, tetapi saya berusaha memanfaatkan kekurangan itu dengan sebaik-baiknya. Itu pendapat dari saya, Bapak. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bu Yeye, yang luar biasa pendapatnya. Itu memang betul Bu Yeye, guru kimia itu merupakan guru yang kalau kita ngingat-ngingat waktu zaman-zaman SMA itu jarang siswa yang suka dengan pelajaran kimia ya. Lebih sulit kadang-kadang dari matematika karena banyak apa ya, harus ekspektasinya akan berbeda dengan pelajaran matematika. Kita lanjutkan saja Ibu Selviana Ekawati, masih dari kelompok A 132A. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Selviana Ekawati. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Sumeneb. Baiklah Bapak, saya memaknai tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin sudah merupakan rangkuman dari punyanya Bapak dan Ibu Guru. Cuma saya punya catatan kata penting sebanyak 7 dan ada 1 gong. Itu yang membuat pegangan untuk saya. Yang pertama ada kodrat alam, kodrat zaman, kertas kosong, kertas full, menuntun, menebalkan, dan 1 ada kata menghamba pada anak. Ketujuh catatan saya itu semuanya ada pada diri anak dan kita lakukan pada diri anak. Yang pertama mungkin agak berbeda dengan Bapak Ibu yang lain, saya kurang tahu, bisa nanti dicerahkan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Mengenai kodrat alam, anak itu sudah dilahirkan dengan memiliki kemampuan dan potensi masing-masing. Menurut saya seperti itu. Jadi pendidikan kita itu kita dasarkan dulu pada kodrat alam, artinya potensi yang dimiliki anak itu apa. Nah, tugas kita lah di situ untuk menggali potensi itu. Nah, setelah kita tahu di situ ada potensi, ada bakat, ada kebiasaan, dan ada istilahnya kodrat alam yang sudah dimiliki anak, tugas kita menuntun. Menuntun seperti Ibu Ye tadi, agar anak-anak kita tidak terjerumus. Itu menurut saya. Kemudian ada kata kodrat zaman. Kodrat zaman itu saya mengartikan pendidikan itu tidak boleh ketinggalan dengan zaman. Tetapi di situ peran seorang guru, bagaimana kita menyikapi kemajuan kodrat zaman sekarang ini. Jadi tidak semata-mata anak didik kita itu langsung istilahnya termakan oleh zaman. Tugas kita lah juga agar anak-anak kita bagaimana menyikapi kemajuan zaman yang akan nantinya diperoleh, dihadapi oleh anak didik kita. Yang ketiga, yang selanjutnya ada kata kertas full. Di situ anak-anak sudah memiliki bakat, ada yang memang sudah mampu, ada yang memang masih mulai dari dasar, ada yang masih setengah-setengah butuh bimbingan kita. Nah, tugas kita tulisan-tulisan yang masih belum, katanya Bu Rizkia tadi, yang masih buram, tugas kita lah untuk menebarkan tulisan-tulisan yang sudah ada pada diri anak tersebut. Yes. Ya. Kemudian ada kata lagi yang menghamba pada anak. Ada 7 catatan di saya, Bapak. Menghamba pada anak istilahnya adalah pendidikan yang berpusat pada anak. Kita melayani anak, bagaimana anak tersebut untuk mencapai apa yang ada, potensi anak tersebut secara maksimal itu tercapai. Nah, kata tersebut, 7 kata itu adalah kata ajaib menurut saya yang ada di filosofi Ki Hajar Dewantara. Sehingga gong yang ada pada
filosofi Ki Hajar Dewantara adalah tuturi handayani ingarso sungtulodo. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pendapatnya Ibu Selviana. Nanti sebelum nanti saya beri waktu kesempatan untuk kebetulan di sini ada Bu Rizkiah PP dengan Pak Mas Tiono, tapi nanti di akhir kesempatan barangkali karena para PP juga masih belum pernah bertatap muka langsung ya dengan CGV-nya. Nanti saya kasih Belum Bapak. nanti saya beri kesempatan untuk berdialog, tapi nanti ya saya tuntaskan dulu semuanya. Pak Irwan ada? Halo. Irwan Hidayat. Ya, halo Pak. Ya, ada. Siapkan. Pak Hidayat, silakan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Hidayat. Saya guru SMP Negeri 1 Gayam. Itu adanya di Kepulauan Sapudi, Pak. Kami baru di SMP ini baru 1 tahun karena sebelumnya saya juga dinas di SMP 7 Malang. Awalnya mau ikut gelombang 1, tetapi nggak cukup dapodiknya. Menurut kami mengenai interpretasi dan juga refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sangat kompleks terhadap dunia pendidikan. Termasuk tadi sudah banyak disebutkan oleh Bapak Ibu semua mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Itu bagi saya hal yang baru saya pelajari ketika menonton videonya Ki Hajar Dewantara, dan itu sangat masuk dalam sanubari saya bahwa ternyata ada hal yang perlu kita perhatikan di dalam mengajar. Kodrat alam ketika kita harus melihat bagaimana kondisi peserta didik, real peserta didik di lapangan, emosionalnya, kognitifnya dan segala macamnya. Tetapi kita juga punya tantangan dengan kodrat zaman, yaitu mengikuti tantangan global. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama Bapak Ibu sebagai peserta didik. Contohnya saya di pulau itu mungkin jika diadu sumber daya manusianya dengan peserta didik yang ada di kota-kota besar, yang ada di Malang itu mungkin jauh ya. Tetapi kita sebagai pendidik bagaimana caranya memberikan jembatan yang segitu panjangnya agar peserta didik mampu untuk sejalan dengan peserta didik dari luar atau dari kota-kota besar. Salah satu hal yang bagi saya sangat penting di dalam filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pada prinsip melakukan perubahan di azas trikon yang poin B mengenai konvergensi. Itu sangat penting untuk selalu kita ingat bersama bahwa konvergensi atau memanusiakan manusia itu adalah salah satu yang harus kita bawa selalu di dalam pembelajaran kita di dalam kelas. Kadang kita mengikuti kemauan kita tapi lupa terhadap kemauan peserta didik. Nah, ini yang seharusnya saya berharap dari pendidikan ini bisa saya dapatkan ke depan nanti. Tentang perubahan cipta rasa karsa dan kemauan dan juga budi pekerti yang lain, saya kira bersama-sama dengan Bapak Ibu yang lain nanti saya akan belajar banyak di sini. Saya memahami bahwa saya baru di sini dan ini adalah pemikiran baru yang saya pelajari dan saya sangat menyenangi itu. Terima kasih, itu saja dari saya Pak Iwan. Ya, terima kasih kembali Pak Irwan Hidayat. Ya, namanya mirip-mirip dikit. Selanjutnya Bu Anawiyah. Halo Bu Anawiyah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anawiyah juga dari Pulau Sapudi, Bapak. Halo? Ya. Bisa didengar, Pak? Jelas, Bu. Lanjut saja, Bu. Halo? Ya, Bu, Ya. jelas, Bu. Ya, saya ngajar di SDN Sokarami Pasisir 1, Pak. Di situ kepulauan. Nah, di situ sangat Pak? Ketinggalan sekali itu, Pak. Maksudnya kayak jaringan, fasilitas HP, kalau misalnya mau dipakai HP untuk anak-anak itu, Pak, banyak yang tidak memiliki HP Android masih, Pak. Tapi untuk kelas 6 sudah diusahakan memiliki HP itu, Pak.
kalau melihat kodrat zaman itu Pak, misalnya kita akan menggunakan media elektronik itu maksudnya dalam pembelajaran. Saya rasa dari tadi tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara sudah dilakukan semua oleh para guru hebat tentang Arab, zaman, menghamba pada anak, terus kertas kosong yang sekarang sudah tidak berlaku lagi, tapi yang masih ada itu kertas penuh dan guru yang menebalkan itu Pak. Bagi saya yang sangat apa ya Pak ya, yang sangat saya rasakan sekarang itu karena saya itu juga sebagai guru yang kurang dalam pengetahuan. Maksudnya gini Pak, dulunya saya sebelum mengenal pemikiran Hajar Dewantara, kalau ada anak nakal atau bandam ikuti pelajaran saya, itu biasa saya hukuman gitu Bu Pak. Anawiyah, coba di off-kan kameranya aja. Kameranya di off-kan saja soalnya supaya jelas itunya suaranya. Sepertinya jaringan agak melambat. Oh ya Pak. Nah, sudah. Saya sebelum mengenal pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu Pak, masih selalu memberikan hukuman pada siswa saya yang tidak mengerjakan PR atau nakal gitu Pak. Ini setelah saya melihat atau membaca modul-modul atau melihat video, saya mulai sadar bahwa yang saya lakukan itu tidak benar. Ketika anak dikasih hukuman, saya itu anak memang mengerjakan apa seperti yang kemauan saya, tapi itu sebentar itu. Sekarang saya sadar bahwa saya itu memang ada yang pintar, ada yang kurang mampu. Jadi saya sebagai guru di sini harus bisa memfasilitasi Pak, harus memberikan metode bagi yang kurang mampu, dan bagi yang mampu harus bisa mengayomi mereka. Mungkin seperti itu Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang menarik dari statement Bu Anawiyah, yaitu mengenai hukuman. Nanti Bapak Ibu akan mempelajari, ada dalam salah satu modul di PGP ini, di modul 1.3 dan 1.4, itu mengenai pemberian hukuman, pemberian hadiah, apakah itu bisa efektif dalam meningkatkan kedisiplinan siswa atau tidak, dan ada solusi yang disebut dengan yang namanya restitusi. Tapi saya tidak akan bocorkan dulu, kita melangkah terlalu jauh karena kita masih ada di modul 1.1. Kita belajarnya bertahap, itu mengenai hukuman dan pemberian hadiah. Apakah itu positif atau negatif, ataukah bisa dipakai atau tidak, nanti kita bahas di modul 1.3 dan 1.4 ya. Nanti saya tidak akan bocorkan dulu. Itu nanti akan ada di salah satu modul Bapak Ibu. Selanjutnya Ibu Yulianti. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Yulianti, biasa dipanggil Bu Yuli. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Dasu. Langsung saja, saya lebih ke pertanyaan pemantiknya tentang kata menuntun. Menurut saya, dalam proses pendidikan, kita sebagai pendidik harus menuntun. Kata menuntun itu berjalan perlahan-lahan. Artinya kita tidak menjejali, memaksa anak untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi belajar perlahan. Kemudian untuk
kodrat alam dan kodrat zaman, saya speechless gitu ya dengan modul yang saya baca dari Ki Hajar Dewantara ini. Banyak hal-hal baru yang saya petik, kemudian juga sama seperti Bu Ana mungkin ya, ternyata ini menjadi cermin besar gitu terhadap kesalahan-kesalahan masa lalu yang telah saya lakukan dalam misalnya memberikan punishment atau memberikan reward kepada peserta didik. Kalau semuanya sudah membahas tentang tentang tadi Bu Selvi 7 kata kunci begitu ya. Saya lebih kepada bahasa kalimat Ki Hajar Dewantara bahwa beliau itu mengibaratkan kita ini adalah Pak Tani dan Pak Kebun, sedangkan siswa itu adalah biji-bijian atau benih gitu. Jadi bagaimana benih itu berkembang, bagaimana benih itu tumbuh, mau subur, mau tidak terlalu subur, itu bagaimana kita selaku Pak Tani dan Pak Kebun menyemai biji-bijian itu. Mau kita semai di tempat yang subur atau yang gersang. Itu adalah pilihan bagi kita sebagai pendidik. Mungkin itu saja Bapak. Satu lagi ya tambahan untuk relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak. Mungkin mohon maaf, saya pribadi mungkin lebih sering berkaca pada senior, kepada guru kita, mungkin akhirnya juga menular kepada saya pribadi misalnya. Masih banyak yang memusatkan pembelajaran itu pada bahwa guru adalah pusat pembelajaran. Mungkin itu yang benar-benar harus diluruskan kembali, bahwa pusat pembelajaran itu adalah siswa. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Yulianti. Betul sekali Bu Yuli, bahwa kita sebagai guru itu ibarat sebagai petani ya, yang menanam tanaman di sawah gitu. Kita tidak bisa memaksakan padi menghasilkan jagung, atau kita tidak bisa memaksakan jagung menghasilkan kedelai. Setiap tanaman sudah memiliki kodratnya masing-masing. Begitu pula dengan siswa. Luar biasa. Selanjutnya Fasyaripudin Nawawi. Iya Pak. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Syarafuddin Nawawi. Saya tugas di SDN Provinsi Barat Kecamatan Bungkek. Kecamatan Bungkek itu kecamatan paling timur untuk ujung Madura. Mengenai pendidikan, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, menurut saya wacana-wacana pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara sangatlah baik, bagus, dan menarik untuk kita perbincangkan bersama, terutama mengenai masalah perubahan. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus terus berubah, tidak boleh stagnan di dalam satu tempat. Setiap tahun harus ada perkembangan, setiap hari harus ada perubahan yang terus meningkat. Karena menurut Ki Hajar Dewantara juga bahwa pendidikan itu sebenarnya adalah benih yang disemai, yang berkaitan erat dengan kebudayaan, di mana kebudayaan akan terus berjalan, akan terus berlalu. Pendidikan juga harus sejalan dengan kebudayaan tersebut. Pendidikan merupakan pusat dari sebuah kebudayaan. Tidak mungkin, mustahil kebudayaan akan meningkat ketika pendidikannya merosot. Ini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mengenai perubahan tentang tentang kodrat alam dan kodrat zaman, tentu
kodrat alam dan kodrat zaman harus mengikuti perubahan-perubahan yang ada dalam pendidikan. Ketika suatu pendidikan itu berlangsung, juga harus menyesuaikan dengan keadaan alam di sekitar. Saya mengajar di daerah Bungke yang masyarakatnya itu masih masyarakat pedesaan. Banyak kesulitan-kesulitan yang pernah saya alami, bahkan sekarang ini ujian kelas 6. Sekarang ini ujian kelas 6. 2 hari yang lalu ada seorang siswa yang untuk masuk sekolah saja harus dipaksa sama orang tuanya. Dicari sama orang tuanya, siswanya hilang. Siswanya hilang, tidak mau masuk, tidak mau mengikuti ujian. Jadi banyak kendala-kendala yang ada di lapangan. Terkadang memang Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan terpusat kepada siswa. Tapi ada kalanya menurut saya teori tabula rasa milik John itu juga harus digunakan. Karena kenapa? Karena sebenarnya menurut teori tabula rasa itu kan siswa seperti kertas kosong. Anak kecil itu seperti kertas kosong, yang mengisi adalah si pendidik, di mana tergantung pendidiknya mau mengisi apa. Dalam tanda kutip tidak boleh memaksakan atas kehendak sendiri, tetap mengutamakan kepada perubahan-perubahan yang ada pada kodrat alam dan kodrat zaman itu. Kodrat zaman itu juga berlaku sebenarnya, perubahan-perubahan itu juga terlihat antara pedesaan sama perkotaan. Kalau pedesaan itu kodrat zamannya seperti masa lampau beberapa tahun yang lalu untuk daerah perkotaan. Kalau di daerah perkotaan HP, Android itu sudah terbiasa, di daerah pedesaan, di daerah saya, orang tuanya saja masih belum mempunyai HP Android. Seakan-akan ada perbedaan zaman meskipun dalam satu waktu. Perubahan-perubahan seperti ini harus kita hadapi dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam cara, dan seorang guru dituntut kreatif, aktif dalam menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini. Karena terkadang apa yang ada di materi ketika kita laksanakan, dalam pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan keadaan tidak sesuai dengan materi yang kita pelajari. Karena sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan itu bukan sebuah nilai, tetapi adalah proses dari pendidikan itu sendiri. Bagaimana siswa berproses, bagaimana siswa berproses untuk mengembangkan dirinya dalam bidang psikomotorik, dalam bidang afektif, dalam bidang kognitif juga. Prosesnya itu yang kita nilai. Karena yang jelas kalau masalah keilmuan, kalau masalah nilai, antara siswa pedesaan dengan siswa perkotaan itu ada perbedaan. Ada perbedaan yang signifikan. Kenapa? Karena memang masyarakat pedesaan sendiri, saya pernah meneliti tentang ini. Masyarakat pedesaan sendiri itu masih kurang mengetahui tentang makna pentingnya pendidikan. Berbeda dengan masyarakat perkotaan. Contohnya apa? Ketika di kota ada siswa yang tidak masuk, otomatis akan disuruh masuk, dimarahin sama orang tuanya. Itu daerah kota, Pak. Tapi ketika di pedesaan ada siswa tidak masuk, ketika ditanya alasannya,
terkadang hanya dibawa ke pasar sama orang tuanya, artinya kemauan orang tuanya untuk tidak memasukkan siswa ke dalam kelas. Ini perbedaan yang sangat jauh sekali antara pedesaan sama perkotaan, berkaitan dengan perubahan zaman, perubahan zaman dan alam ini. Terus mengenai pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara berhamba kepada anak, di satu sisi saya sangat setuju sekali. Kenapa? Karena memang pendidikan harusnya mendorong bagaimana anak itu berkembang tumbuh sesuai dengan keinginannya. Tapi pernahkah kita membayangkan sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang orang tua, apa yang dimau anak adalah baik atau jelek? Kan belum tentu semua yang dimaui anak itu bagus, semua yang dimaui anak itu jelek. Makanya di situ perlu kita batasi juga bahwa seorang guru selain mendorong juga ikut mendampingi atas kesuksesan anak, ikut mendampingi kemauan-kemauan anak. Artinya apa? Ketika kita menuntun anak dalam pendidikan, bukan hanya kita ikut menuntunnya saja, tetapi juga ikut meluruskan apabila ada pendidikan-pendidikan anak yang keluar dari rel yang sudah dibatasi, Mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tadi statement dari Pak Syarifuddin Nawawi mengenai ini, Pak. Ada satu hal yang menarik yang tapi kita tidak akan mendiskusikannya hari ini karena pasti akan menyita waktu, mengenai statement Bapak bahwa ada kalanya kita perlu menerapkan prinsip tabula rasa, tapi sifatnya tidak memaksa. Nah di situ memang ada sedikit gambling bahwa tabula rasa itu kan berarti kertas kosong yang bisa bebas diisi apa saja oleh guru. Berarti kan di situ ada unsur paksaan. Sementara prinsip dari filosofi KHD bahwa setiap anak sudah membawa garis-garis, ada yang mengatakan istilahnya garis putus-putus atau garis-garis samar yang kita guru hanya bisa menebalkan saja, tidak bisa mengubah atau memaksakan. Nanti ini kita bahas di sesi-sesi yang lain, karena kalau kita bahas ini di sesi hari ini takutnya nanti waktunya menyita waktu banyak. Kita tidak perlu memperdebatkan ini ya. Selanjutnya kita tuntaskan Pak Muhammad Johan. Pak Johan ada? Oh ada. Silakan Pak Johan. Suaranya masih di mute Pak Johan. Nah, udah Pak Johan. Sepertinya Pak Johan terkendala jaringannya. Halo? Ya, Pak Johan. Kalau sulit bisa dimatikan kameranya Pak Johan. Ya, Pak Johan. Kalau misalkan suaranya putus-putus bisa dimatikan kamera untuk mengurangi beban jaringan. Sudah jelas? Sudah, Pak. Terputus lagi.
Pak Johan bisa dicoba dimatikan saja kameranya, Pak. Halo, Ya, Pak Johan. guru yang lain dulu Pak Iwan. Kalau Pak Habibie masuk lagi nggak ya? Tadi sempat masuk tapi keluar lagi. Halo, Ya, Pak Johan. Pak Habibie juga nggak ada ya Halo? tadi. Pak Johan, jaringannya gimana di sana, Pak Johan? Di sini terputus-putus kalau di saya. Teman-teman yang lain gimana suara Pak Johan? Putus. Terputus-putus juga, Pak. Oh iya ya, nggak apa-apa. Mungkin terkendala jaringan Pak Johan. Mungkin bisa diganti dulu Pak. Ini jaringan. Oh ya, nggak apa-apa Pak Johan. Nanti skip dulu ya, nggak apa-apa. Pak Habibie juga tadi tidak masuk lagi, tapi Pak Habibie sudah menyampaikan kendalanya karena beliau sedang ada acara atau pernikahan salah satu anggota keluarganya. Oke, sepertinya kalau untuk CGP sudah tuntas, tapi sebelum saya memberi kesempatan kepada pengajar praktik, saya ingin memaparkan dulu, takutnya nanti waktunya keburu habis. Refleksi kita hari ini. Sebentar. Nah, sebagian ada yang sudah mengisi di Google Slide-nya. Seperti halnya ada Bu Yeyek, ada Pak Imam. Pak Imam juga sudah, kemudian ada Bu Selviana, kemudian Pak Irwan juga sudah, kemudian Bu Yulianti sudah. Nanti kalau ini bisa menyusul ya di sela-sela waktu santai sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu sudah mengemukakan. Baik Bapak dan Ibu, sudah terlihatkah tampilan layarnya dasar pemikiran KHD? Sudah terlihat Pak. Oke. Sudah Bapak. Ini kesimpulan dari pendapat Bapak dan Ibu tadi sebenarnya pada prinsipnya sama. Dapat kita simpulkan bahwa maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pada intinya adalah menuntun kodrat atau kekuatan dari kodrat. Kalau kita ibaratkan tadi guru itu sebagai petani, murid itu sebagai tanamannya. Ini analogi ya Bapak dan Ibu, bukan kita membanding-bandingkan. Analogi di mana petani itu tidak bisa merubah jagung menjadi beras, tidak bisa merubah padi menghasilkan kedelai, tidak bisa merubah kedelai bisa menghasilkan padi dan seterusnya, juga tidak bisa. Semua tanaman itu sudah punya kodratnya masing-masing dan menghasilkan buah masing-masing. Yang bisa dilakukan oleh guru adalah, yang bisa dilakukan oleh petani adalah memberi pupuk supaya tanamannya subur, memberi air yang cukup, memberikan sinar matahari yang cukup supaya tanaman itu tumbuh subur dan maksimal. Begitu pula dengan guru, yang bisa dilakukan adalah memberikan stimulus supaya siswa bisa membangkitkan potensinya serta supaya potensinya bisa berjalan lebih optimal. Pembahasan mengenai filosofi sepertinya sudah cukup. Kita sambung dengan sharing nih. Kebetulan di sini ada Bu Rizkiah. Tadi saya belum berbicara ya. Saya bedanya apa ya? Menyebutnya Bu Rizkiah PP dengan Bu Rizkiah CGP. Takutnya saya bingung nih Bu Rizkiah dua-duanya.
Ada panggilannya nggak, Bu? Yang berbeda gitu dari nama asli. Apa dua-duanya sama panggilannya Bu Rizkia Ya, juga? halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dua-duanya sama-sama Bu Ris. Dua-duanya mungkin sama ya. Iya, jadi Sama-sama gimana? wanita. Ya, Dua-duanya saya mungkin membedakannya namanya gimana nanti kalau manggil? Takutnya saya manggil Bu Rizkia dua-duanya nyahut. Nah, kalau Bu Panggil Bu Rifai Rizkia satunya, CGP apa panggilannya? Bu Rizkia CGP panggilannya apa, Bu? Ya udah, sementara namanya sama aja lah, Bu Rizkia. Silakan Bu Rizkia PP mungkin barangkali memperkenalkan diri karena mungkin belum bertemu dengan CGP-nya ya, baru besok baru bisa bertemu langsung. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iwan sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bertatap maya dengan teman-teman ya. Di sini saya sebagai pengajar praktik sama halnya seperti Bapak Iwan, fasilitator yang tugasnya adalah bukan mengajarkan kepada Bapak Ibu, namun kita di sini saya dan Pak Iwan berusaha untuk belajar juga bersama teman-teman sekalian. Harapan saya teman-teman calon guru penggerak di Sumeneb ini dapat terus bersemangat dalam waktu 6 tahun ini. Dan saya mengucapkan selamat dulu ya kepada teman-teman yang sudah berhasil ya lulus menjadi calon guru penggerak. Semoga ya harapan saya kita semua yang ada di sini di angkatan 5 dapat membangkitkan kembali filosofi dari pemikiran tentang pendidikan menurut KHD. Mari kita gunakan sebagai akar urat nadi kita di dalam pembelajaran kita di sekolah. Karena Bapak Ibu sekalian, saya juga amat terkesan sekali dengan KHD tentang pemikirannya ya dalam pendidikan. Saya amat terkesima karena sebelum saya terus terang mengenal secara mendalam KHD setelah saya mengikuti program guru penggerak ini. Yang sebelumnya saya banyak belajar dari para tokoh-tokoh ya literasi dari luar negeri yang rupanya pemikiran-pemikiran yang mereka terapkan selama ini di luar negeri, di luar Indonesia, mereka juga menerapkan apa yang sudah dipikirkan oleh Bapak kita KHD. Dan ternyata jauh sebelum mereka memikirkan ya tokoh-tokoh dari luar negeri itu, ternyata lebih dulu Bapak Ki Hajar Dewantara yang menghasilkan pemikiran sedemikian. Jadi kita sebagai generasi ya guru masa kini haruslah betul-betul mengangkat ya apa yang sudah Bapak Ki Hajar Dewantoro amanahkan bagi kita. Oke, gitu saja Bapak untuk lebih efisiensi waktu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan lagi kepada Bapak Iwan. Ya, terima kasih Bu Rizkia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya beri kesempatan juga buat Pak Mastiono untuk memperkenalkan diri dan mungkin ada sepatah dua patah kata Pak Mastiono. Ya, halo. Silakan Pak. Bisa dengar Bapak? Jelas Pak. Bisa dengar suara saya? Sudah jelas Pak, silakan Pak. Iya. Bisa Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mas Tiono. Saya bertugas sebagai guru di sekolah dasar di Kecamatan Manding, mungkin tidak jauh dari Kecamatan Dasuk,
dan mungkin sangat jauh dari Kecamatan Gayam dan Kecamatan Gunung-Gunung. Bapak dan Ibu, dalam hal ini saya sebagai, katakanlah, kita sama-sama belajar bagaimana nantinya kita akan menerapkan pemikiran-pemikiran KHD kepada anak didik kita nantinya di sekolah. Dan saya berharap nantinya Bapak dan Ibu dapat mengikuti sesi daring dan juga sesi luringnya, yang mana sesi daringnya akan dipandu oleh Bapak Iwan, dan sisi luringnya mungkin akan kita membersamai Bapak dan Ibu di dalam kegiatan lokakarya yang insya Allah akan dilaksanakan besok di Kabupaten Sumeneb, dan pendampingan individu yang insya Allah akan dilaksanakan 1 minggu sebelum lokakarya selanjutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan Bapak Iwan juga sebagai fasilitator, saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan dan sudah terjaring menjadi calon pengajar praktik, calon guru penggerak, yang insya Allah Bapak dan Ibu sekarang sudah berada di level bergerak. Sebab tergeraknya sudah ketika Bapak dan Ibu mengikuti tes seleksi calon guru penggerak, dan sekarang Bapak dan Ibu bergerak untuk mengikuti diklat tentang guru penggerak. Dan setelah Bapak dan Ibu mengikuti diklat ini, nantinya akan menggerakkan. Jadi tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Insya Allah sesuatu yang diniati dengan ikhlas dan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Mungkin hanya itu Bapak yang dapat saya sampaikan. Ya, akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Bapak dan Ibu tadi ada kata-kata dari Pak Musyono yang perlu diingat bahwa Bapak dan Ibu sudah berada pada level tergerak, sedang pada level bergerak karena Bapak dan Ibu sudah tergerak untuk daftar di sini. Tinggal PR kita adalah bisa menggerakkan guru-guru lain yang ada di sekitar Bapak dan Ibu. Selain itu juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Musyono bahwa 1 minggu sebelum Lokakarya 1 nanti Bu Rizkia dan Pak Musyono akan ke sekolah Bapak dan Ibu untuk melakukan pendampingan individu. Jadi ketika Bapak dan Ibu ada kendala, keluh kesah dan sebagainya, Bu Rizkia dan Pak Musyono sudah dibekali dengan ilmu coaching yang siap untuk membantu dan menemani Bapak dan Ibu menyelesaikan segala macam kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi, baik itu di LMS maupun ketika mengaplikasikan pembelajaran Bapak dan Ibu di sekolah, aplikasikan apa yang Bapak Ibu pelajari di LMS nanti untuk diterapkan di sekolah. Nah, sebelum mengakhiri perjumpaan, ini ada sedikit bisa dibilang PR juga boleh. Nanti mungkin di sesi ruang kolaborasi untuk yang hari Senin dan hari Selasa, nanti sistemnya Bapak dan Ibu nanti kita masuk dulu ke main room atau room besar seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu setelah di room besar akan ada tugas untuk berdiskusi, akan dipecah menjadi 2 kelompok, kelompok Bu Rizkia dengan kelompok Bu Rizkia ada di breakout room yang satu, kemudian kelompok Pak Musyono dengan kelompok Pak Musyono di breakout room yang kedua untuk saling berdiskusi, mendiskusikan apa nanti kita sampaikan pada hari Senin. Nanti pada sesi itu tentu harus ada yang namanya notulen untuk mencatat hasil diskusi dan mempersiapkan bahan presentasi. Bahan presentasi mungkin Bapak dan Ibu bisa menggunakan PowerPoint, Google Slide, atau juga bisa menggunakan Canva, itu terserah. Buatlah bahan presentasi semenarik mungkin untuk dipresentasikan di hari Selasanya. Hari Selasa Bapak dan Ibu mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan hari Senin. Nanti silahkan bagi tugas, siapa yang bertugas untuk presentasi, siapa juga yang bertugas untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok
lainnya. Nanti jadi kelompok Bu Rizkiah menanggapi presentasi kelompok Pak Mastiono dan kelompok Pak Mastiono menanggapi presentasi Bu Rizkiah. Jadi harus ada interaktif ya nanti untuk hari Selasanya. Begitu. Nanti harus dipersiapkan tugasnya, terutama untuk yang menjadi notulen dalam hal presentasi. Pak Mastiono, raise hand, ada yang bertanyakan Pak? Iya Pak Iwan, kami masuk ke room ini melalui alamat yang terdapat di WA Bapak. Ya. Apakah di SIM PKB tidak terdapat Bapak? Di LMS Bapak nggak ada Pak? Nggak ada Bapak. Yang lain tadi ada yang sebelum saya share di WA, ada yang sudah masuk. Tadi kalau Ada. Iya, ada Bapak. Ada. Yang PP Bapak, yang PP nggak ada Bapak. Yang PP nggak ada di Bapak. PP nggak masuk ya? Oh ya, nanti saya konfirmasi ke admin ya kenapa nggak Iya, masuk nggak ke ada, PP. Bapak. Kalau ke CGP ada ya? Iya. Oh ya, nanti saya konfirmasi ke Iya, admin. terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu, untuk hari Senin itu nanti kita fokus hanya diskusi kelompoknya masing-masing. Di hari Selasa presentasi dan diskusi dua kelompok ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Waktunya pagi Bapak ya. Waktunya ya mau bagaimana nih? Saya ikuti saja Bapak dan Ibu nih, kita sepakati. Mau pagi atau mau Sekarang kan sudah jam siang, seperti Pak. ini lagi? Pagi mungkin Pak, pagi. Pagi aja Pak. Ya udah, nanti kita coba pagi, saya jadwalkan pagi ya. Pagi Pak. Supaya kita Pagi. bisa bandingkan lebih enak mana Ya. gitu ya. Enak pagi apa enak siang gitu ya. Oke, siap. Siap. Nanti saya bandingkan. Terus, iya Pak, Pak Iwan. Ya Pak. Apakah di LMS tidak tertera waktunya Bapak? Kapan pelaksanaan meeting roomnya itu? Ada Pak, tadi kalau di CGP muncul Pak, dari jam berapa sampai jam berapa. Paling yang harus saya konfirmasi ke admin nanti kenapa tidak muncul di LMS PP mungkin ya, harus saya konfirmasi. Nanti saya konfirmasi. Kalau Iya Bapak, terima kasih. Kalau di LMS CGP tadi muncul Pak, ada pukul berapa sampai pukul berapa. Saya konfirmasi nanti ya ke admin. Masih ada pertanyaan kah Bapak dan Ibu? Sudah Pak. Tidak ada Oke, Pak. kalau sudah cukup, Cukup. kita akhiri saja perjumpaan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup pertemuan hari ini, kita cukupkan. Sampai jumpa lagi nanti hari Senin. Jadwal dan link nanti saya akan sematkan menyusul untuk hari Senin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Waalaikumsalam. Bapak, link yang untuk mengisi pendapat Bapak di-share di WA, soalnya saya mau ganti laptop, saya nggak bisa ngetik di laptop ini. Oke, gitu. siap, nanti saya Banyak share di keyboard WA. yang Ibu bisa nyusul ya, kalau nggak sempat hari ini mungkin hari Minggu bisa ada waktu ya.